actual premise belongs to Wilhelm Stoltz, a German with Dutch citizenship that moved to Batavia in 19th century. In 19th century, he opened a shop of glassware. And there's a large painting by Sujojono in 1974 with the title The Attack of Mataram Kingdoms. Sujojono was the father of modern art in Indonesia. Cases in this room. The glass of cases was made in Italy. In the middle of the room, we can see a large meeting table used by the judge during court session. On the wall, we can see a big painting of Petrus Albertus van der Para by the Johan van Horn in the 1707 and was inaugurated by the Governor General Abraham van Rieberg in the 1710. First collection is a a round table. The first table is the biggest table. The material is from a tree and is the biggest one table in this museum. And the second table is a round table that initially used from same size. This is where the spend child for weeks or months. Sekarang kita berada di ruangan yang berbeda. Sekarang adalah kerajaan Hindu berada di sini. Ada di sini ada kita dan kita pasti berbeda. Ini ruangan yang berbeda. Selanjutnya ada atas ini dan atas ini menemukan di desa Cibubur. Ini merupakan Cibubur. Yang ketiga ini ada kamar kaki Raja Kalimantan yaitu Raja Kuno. Ya sih, nggak salah. Tapi ini adalah nama dewa. Nah dulu patung Hermes itu berada di jembatan Harmoni pada tahun 1900. Nah Wilhelm Stoltz yang mempunyai patungnya itu mendapati warga negara di Belanda dan membuka toko di Rijksstraat. Ada yang tahu itu di mana? Itu di Netherlands atau bisa diingati Dutch. Dan menceritakan kehidupan di luar Batavia yang meliputi wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, dan lain sebagainya. Dalam ruangan ini memiliki beberapa koleksi, yaitu diantaranya meja abad ke-19, lemari abad ke-19, keramik berhiasan Nusantara, kristal, ini paling ada yang ditanya? Halo teman-teman, jadi kita lagi ada di Museum Juang 45. Nah, Museum Juang ini terletak di Jalan Menteng nomor 31, Jakarta Pusat. Sebelum lanjut ke koleksi, aku bakal jelasin sedikit nih tentang sejarah gedung ini. Jadi gedung ini pada masa Hindia Belanda digunakan sebagai hotel, dan nama hotelnya itu adalah Hotel Skumper. Lalu pada tahun 1942, gedung ini diambil alih oleh Jepang dan diserahkan ke pemuda Indonesia untuk dijadikan tempat pendidikan pemuda Indonesia untuk
menyokong pemerintahan Jepang di Indonesia. Dan pada tahun 1974, tepatnya pada tanggal 19 Agustus, gedung ini diresmikan sebagai Museum Juang 45 oleh Presiden Soeharto. Nah, di sini ada mesin jahit. Mesin jahit ini ada salah satu peninggalan dari anggota Laskar Putih yang bernama Ihsan Hussein. Nah, ini dibawa dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Fungsinya untuk apa? Dia untuk memperbaiki baju para pejuang atau para prajurit pada saat itu. Nah, mesin ini memakai benang, yaitu yang terbuat dari serat kelapa pisang. Nah, di sini terdapat Palang Merah Putih dari Tasikmalaya yang dipimpin oleh Ibu Arji yang sedang mengobati pejuang yang cedera karena dikarenakan serangan dari Belanda. Ini sebelah sini ada peti kayu yang terbuat dari jati milik tentara Belanda yang bernama Van den Bosch yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan perlengkapan seperti senjata, peluru dan juga granit. Selamat pagi, selamat datang di Museum Taman Prasasti. Taman Prasasti tepatnya di Jalan Tanah Abang 1, nomor 1, RT 11 RW 8, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Museum Taman Prasasti ini adalah museum yang menyimpan berbagai koleksi makam kuno dan prasasti peninggalan kolonial Belanda. Museum ini memiliki suasana yang tenang dan dipenuhi pepohonan rindang. Dahulu tempat ini merupakan area pemakaman umum kebun jahe Kober yang dibangun pada tahun 1795. Kini museum ini menjadi tempat wisata sejarah sekaligus tempat penelitian budaya dan seni pahat batu nisan kuno. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita berada di patung Kraing Legi. Patung tersebut melambangkan kesedihan dan penghormatan kepada orang yang telah meninggal pada masa kolonial Belanda. Ukiran patung dibuat dengan detail dan menjadi simbol seni pemakaian Eropa pada abad ke-19, dianggap sebagai salah satu spot paling artistik. Baik Bapak Ibu sekalian, di belakang saya ini ada makam Soe Hokji. Patung Soe Hokji merupakan simbol penghormatan terhadap sosok intelektual muda yang dikenal kritis dan berani menyuarakan kebenaran pada masa Orde Lama hingga awal Orde Baru. Ji adalah mahasiswa Universitas Indonesia yang aktif menulis dan memperjuangkan keadilan sosial serta menentang ketidakadilan politik. Baik, selanjutnya ada Monumen J.J. Pierre atau Johann Jacob Pierre. Adalah salah satu koleksi nisan paling megah yang berada di Museum Taman Prasasti. Monumen ini dibangun untuk menghormati Mayor Jenderal Johann Jacob Pierre, seorang tokoh militer tinggi Belanda yang memiliki peran signifikan dalam sejarah kolonial di Indonesia. Di sini ada belangkon. Belangkon ini digunakan oleh Muhammad Husni Tamrin pada pertemuan PPKI, yaitu pada tahun 1939 di Surakarta. Belangkon ini bergaya Surakarta. Kenapa? Karena ciptanya Muhammad Husni Tamrin kepada budaya Indonesia. Dan di sini ada piring keramik. Piring keramik ini bergaya tentang kehidupan masyarakat Hindia Belanda. Piring ini digunakan oleh keluarga Muhammad Husni Tamrin. Di sini terakhir ada radio. Radio ini bernama Radio Philip, dibuat pada tahun 1928 di Italia. Penggunaan radio ini itu untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan zaman atau perkembangan di negeri ini atau negeri orang lain. Nah, radio ini juga dapat menangkap gelombang long wave dan short wave. Nah, ini adalah diorama suasana lapas Dewa Jayapura.
3D Museum is an interactive museum full of large 2D paintings on wall and floor that can create a 3D illusion in a photo. Visitor pose with the art at a market spot, making it look like they're flying, falling, or interacting with an animal and a fantasy scenes. Museum Wayang. Museum Wayang menyimpan ribuan koleksi wayang dan boneka dari berbagai daerah dan negara, menjadi pusat pelestarian budaya pewayangan Nusantara. Sejarah Jakarta. Museum Fathahillah menyimpan jejak sejarah panjang Jakarta sejak masa prasejarah, kejayaan Jayakarta hingga masa kolonial Belanda. Museum Bank Mandiri menampilkan sejarah perbankan kolonial hingga modern, lengkap dengan perlengkapan perbankan jadul yang masih asli. Bank Indonesia merekam jejak sejarah Bank Negara Indonesia sebagai bank pertama yang didirikan oleh pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Rupa dan keramik. Museum Keramik memamerkan hasil kerajinan tanah liat tradisional, keramik langka dari berbagai dinasti asing, serta lukisan maestro Indonesia. Saya perwakilan dari SMK Kasyananda. Kesan saya di sini kita semua sangat senang. Kita dapat ilmu yang sangat banyak dan stafnya juga baik-baik banget. Terima kasih.